situs megalit ini ya, betapa luar biasanya. Ini teman-teman, sahabatku, saudaraku semua, ini adalah batu sesajen ya, atau mesbah, sejenis mesbah gitu. Jadi untuk menyimpan sesaji ini di tangga ke-1. Di kemungkinan besar ini adalah batu untuk penyimpanan seperti meja ya, altar gitu ya. Di Sunda ini diperkirakan ada 3 gunung minimal yang menyerupai piramid ya. Saya 1 Gunung Padang ini yang di Cianjur, 2 yang di Sadahurip Garut ya, itu sama sih 3. Terus 1 lagi di Kutawaringin daerah Bandung ke arah Soreang, itu disebutnya Gunung Lalakon ya. Diperkirakan itu sempat diteliti bahwa dan diyakini bahwa 3 gunung ini adalah piramid. Ada piramid di bawahnya, tapi sampai sekarang belum secara ilmiah belum ditemukan ya bahwa ini piramid. Yang saya perkirakan tadi bahwa salah satunya ini Gunung Padang itu adalah situs ya, situs untuk pemujaan terhadap arwah leluhur kita, bahwa makin tinggi tempatnya makin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Ini kita udah tadi teras pertama, sekarang udah teras 2. Di teras 2 ini ada batu ini nih. Ini tolong ke sini dilihat ya. Ini di sini ada teras untuk seperti pengujian ya, ada seperti kursi, sandaran dan segala macamnya. Nah, batu ini kemungkinan besar yang disebut pengujian, batu pengujian tuh yang ada, kan terlalu banyak dipegang orang ini, makanya tidak boleh ya didudukin atau dipegang secara sembarangan. Luar biasa ya, sesepuh kita luar biasa. Karena kita belajar ke teras 3. Yuk. Jadi kalau di teras 3 ini, setelah teras pertama awal masuk manusia zaman dulu gitu ya, itu cuci tangan, cuci muka untuk bersuci diri sebelum naik teras pertama. Itu mulai diperlihatkan tumpukan batu-batu ya, zaman dulunya, termasuk ke teras 2. Ada mulai di situ ada batu pengujian dan segala macam. Baru ketiga ini kita sekarang naik ke teras keempat. Di teras ketiga ini hanya terlihat beberapa macam batu yang berserakan. Sampurasun. Sini ada pintu masuk lagi, ya. Masuk lagi. Nah, inilah yang disebut batu ya, batu ujian yang sebetulnya ini. Ya. Jadi ini kalau zaman dulu tuh ini termasuknya yoni ya, lingga dan yoni, cuma ditemukan lingganya saja ya. Yoninya terpisah, nanti akan saya perlihatkan. Ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang leluhur kita dulu ya, bahwa situs ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi setelah kita ke teras 5, teras puncak ya. Di atas ada batu penobatan. Assalamualaikum, sampurasun. Nah, akhirnya disinilah puncak dari ritual animisme, semangatisme, dinamisme zaman dulu ya. Di sini puncak dari situs Gunung Padang.
ini ada penemuan ini. Ini ya. Nah, ini obat herbal luar biasa ini untuk syaraf terutama. Ini antanan besar. Ada yang berwarna merah dan hijau. Ya, ini antanan besar, ini obat yang sangat luar biasa, digodok, dibikin teh. Ini untuk syaraf terutama. Syaraf ya. Untuk orang yang stroke, orang yang Alzheimer atau pelupa ya, atau pikun. Terus juga ini sangat baik untuk orang-orang yang seperti dengkulnya sakit ya. Syaraf-syaraf yang terganggu aja, ini obatnya ini. Saya makan. Untuk lala pun bagus. Ini antanan besar. Ini luar biasa ya. Luar biasa, kita cari tempat duduk. Akan saya jelaskan ya lebih jelas lagi. Walaupun hanya sekilas ya. Hanya sekilas. Jadi betapa indahnya ya. Betapa luar biasa. Ini Padang, disebut Gunung Padang ini dalam arti kata Sunda tuh Padang tuh bisa caang, terang. Bisa juga luas pandangannya, kemana-mana kelihatan. Itu artinya Padang ya. Kemana-mana terlihat, kemana-mana terang, caang. Nah, setelah saya melihat-lihat dari awal naik sampai ke sini, Gunung Padang ini menurut perkiraan para ahli dan saya, Gunung Padang ini bukan makam. Dan Gunung Padang ini bukan satu pemukiman, bukan. Tapi ini tempat pemujaan terhadap leluhurnya. Gitu. Seperti penduduk asli di Peru ya, suku Inka, di Aztec sana, di sini pun sama. Zaman dulu tuh leluhur-leluhur manusia atau leluhur kita, terutama di Sunda ini, sudah tahu bahwa moksa atau meninggal itu arwah akan ke atas, kembali kepada Sang Pencipta. Maka mereka mencari satu bukit atau satu gunung di mana mereka mengadakan ritual untuk lebih mendekatkan diri terhadap Yang Maha Kuasa. Nah, jadi di sini sekali lagi saya jelaskan bahwa Gunung Sunda ini bukan makam atau bukan juga tempat tinggal ya, tapi di sini adalah tempat pemujaan terhadap leluhur dan roh-roh leluhur mereka. Saya di sini masih pagi ya, datang ke sini masih sedikit orang yang datang ya, dan para kuncen pun belum pada datang. Jadi sebisa-bisa saya menjelaskan apa adanya. Kalau untuk lebih lanjutnya ya para ahli yang luar biasa lah ya. Saya hanya bisa menjelaskan sedikit tentang budayanya saja, Ya. Kita akan lihat lagi ke sini. Ini batu ini ya. Sebetulnya dulu banyak yang memegang, mengangkat, memeluk, akhirnya dilindungi ya oleh dinas purbakala, dilindungi oleh kayu, dikelilingi oleh kawat ya. Ini batu ujian atau cobaan gitu. Di sini tuh ada batu bonang. Ada batu bonang, cuma saya tidak menemukan di sebelah mana. Batu bonang, kalau nggak salah ini nih. Ada lekukan soalnya untuk pegangan. Ini kalau nggak salah. Bukan ya, batu bonangnya belum ketemu nih. Nah,
Ini pohon sembung ya. Ini pohon sembung. Maaf saya duduk di sini, boleh kalau yang ini boleh didudukin selama yang masih telentang, tapi kalau yang berdiri tidak boleh, batu-batunya. Nah, ini pohon sembung ya. Ini herbal yang bagus sekali nih untuk perempuan. Pernah saya jelaskan, ini yang besar ini. Maaf saya cabut ya. Ini pohon kopasanda juga ada tuh. Wah, luar biasa ini. Ya. Sangat banyak obat-obatan di sini. Ini akan saya bawa. Minta izin dulu kepada kasepuh atau leluhur di sini nih untuk saya obat ya. Saya bagikan. Nah, ini ada pohon putri malu ya, tuh. Putri malu ini kalau dipegang dia langsung ngep gitu ya. Putri malu ini kalau digodok ini obat untuk urinoir, untuk diet juga ya, dicampur dengan beberapa daun. Ini ada lagi tuh pohon-pohon apa? Antanan besarnya tuh. Ya. Ini leluhur kita ini sangat memperhatikan mungkin dulu ya, dari sekitar selain tempat dari situs ritual untuk mereka pun memperhatikan ketinggian yang secara simetris tuh. Kalau di sini menurut penduduk sini tuh diatur oleh Sagala 5 gitu ya. Ada dikelilingi oleh 5 bukit, 5 aturan lain-lain sebagainya gitu ya. Termasuk ya mungkin di sini mungkin tuh dulu tumbuhan makanan ya, tumbuhan-tumbuhan untuk obat-obatan mereka juga perhatikan. Walaupun literasi kita sangat susah dan jarang ditemukan ya. Literasi untuk makanan zaman dulu dan herbal zaman dulu. Tapi setelah melihat tempat situs ini luar biasa, di sini pun sangat subur ya. Ini di atas perbukitan sangat indah. Ini seperti batu bonang ya, cuma karena apa ya, tajur kuncinya belum datang, jadi kita lihat-lihat saja dulu ya. Ini sangat banyak ada cekukan ya. Ini bukan karena alam ya, kalau alam beda begini cekukannya, kalau ini beda ya, seperti ada campur tangan manusia. Nah seperti ini ya, sangat banyak. Seperti ini juga ini ya, ini. Ini untuk area ini ada alas kaki mohon dibuka karena ini apa mungkin yang sangat sakral ya, yang sangat sakral ya. Di atas ini. Ini bermisi sampurasun. Assalamualaikum. Ini juga ada tuh lekukan. Ini Mehnir ya. Puncak Punden. Kemungkinan di sini ada tumpukan batunya sangat luar biasa ya, kemungkinan makam mungkin. Purasun punten. Jadi menurut penelitian situs ya megalit ini atau situs
yang lebih tepatnya situs Gunung Padang. Kalau megalit itu kan mega itu besar ya, litit itu batu sangat besar. Situs yang menandakan seperti di Pulau Natal ya, atau di Inggris ya, itu megalit. Juga di sini hampir rata-rata batunya sedang ya, jadi mungkin di sini lebih cenderung diceritakannya. Maaf ini kalau salah ya, para ahli mohon masukannya, maaf sekali. Mungkin di sini sebutnya lebih cocok situs Gunung Padang ya, atau litit, situs batu ya, gitu ya. Ini sangat luar biasa. Menurut penelitian secara karbon dan sebagainya, di sini sempat ditemukan ada beberapa gerabah ya, beberapa, tapi hanya beberapa. Itu mungkin menurut penelitian lagi, ini sampai kedalaman tuh berapa puluh meter, ini ditemukan juga bukan ruangan ya, tapi ditemukan ada tanah, di bawahnya batu lagi. Jadi bahan bakunya, setelah menurut penelitian para ahli arkeolog, batu ini tuh diambil dari gunung ini sendiri, bukan dari mana-mana, jadi dari bawah. Mungkin bagaimana cara, ini kan daerahnya sebetulnya daerah rawan gempa di sini. Jadi menurut penelitian tuh bahwa batunya dari daerah sini sendiri. Ini, maaf kalau salah ya, mohon masukannya dan ide-ide dan info-infonya. Termasuk secara penelitian karbon perkirakan situs ini tuh sudah 22.700 kurang lebih. 22.700 ke belakang masa lampau. Para kasepuhan leluhur kita orang Sunda ya, itu sudah luar biasa bisa menentukan tempat untuk mereka mungkin bermeditasi dulu mungkin ya, pemujaan terhadap hasil panennya mungkin ya, atau pemujaan terhadap arwah-arwahnya. Jadi di sini diperkirakan bukan, sekali lagi saya jelaskan, bukan perkampungan atau pemakaman, bukan. Tapi di sini tempat puncak ya, kalau di Borobudur itu stupa ya, stupa. Ini tempat puncak untuk orang melakukan ritual terhadap arwah-arwah leluhurnya dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa ya, channel Aki-Aki Beuki Ulin ya, tolong di subscribe, share, komen, dan bagikan ya, di share ya, bagikan.